everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Thank you so much sudah menyaksikan video ini hari ini. Mumpung kita dalam jeda yang cukup panjang menuju 5 Juni ya, 5 Juni penentuan dan U17 sudah lewat. Ini kali kedua saya ingin membahas mengenai porsi diaspora, naturalisasi dan main lokal. Jadi saya tahu bahwa banyak sekali teman-teman yang masih berpikir kenapa Indonesia perlu banyak sekali naturalisasi, dan kedua, kenapa kok pemain-pemain dari Belanda rata-rata ya yang naturalisasi segala macam. Nah, mungkin saya hanya ingin sharing ya pendapat saya mengenai hal ini. Kita melihat memang dengan sejarah Indonesia, dengan banyaknya perantauan Indonesia ya, perantauan Indonesia di luar negeri itu salah satu yang terbesar ya, jadi yang terpapar oleh kultur sepak bola Eropa, Amerika Latin, dan banyak hal lagi. Itu ya kebanyakan adalah masyarakat Indonesia yang ada di Belanda ya. Dan saya pikir itu wajar kenapa akhirnya kita banyak menaturalisasi pemain dari Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, sering sekali pertanyaan yang muncul adalah kenapa menaturalisasi? Tidakkah Indonesia mempunyai bakat-bakat sepak bola yang luar biasa? Nah, saya mau katakan kultur sepak bola di Indonesia ini berbeda ya. Jadi gini, Indonesia adalah negara yang gila bola. Dari kecil kita sudah main bola, tapi kalau dalam level pembinaan sepak bola usia muda dari yang kecil hingga besar, Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara Eropa ini. Kenapa mereka lebih baik? Ya mungkin sistem yang dibangun sudah lebih baik, dan yang kedua adalah mereka punya rakyat yang tidak sebanyak Indonesia, jadi lebih gampang mengaturnya ya. Di antara negara-negara besar sepak bola yang mempunyai penduduk yang banyak mirip Indonesia itu adalah cuma Brasil menurut saya. Dan kalau kita mau bilang berapa puluh besar dunia, peringkat 50 besar dunia ada Amerika Serikat. Selebihnya Cina, India, penduduknya juga sangat banyak di dunia ini, masih juga mengalami kesulitan dalam membina sepak bola mereka. Dan itu yang juga dialami oleh Indonesia ya, tidak gampang. Itu satu. Dan kedua, kita harus belajar membuka mata seperti ini. Saya percaya banyak dari kita juga yang mendukung salah satu case study, tim case study yang sering diungkit-ungkit adalah Maroko ya, negara Jazirah Arab Afrika yang menangi posisi keempat di Piala Dunia 2022 kemarin ya. Mereka kalah di tempat ketiga dengan Kroasia. Tapi Maroko itu memiliki banyak sekali pemain-pemain yang lahir di luar negeri dan berkarir di luar negeri. Ya, saya nggak bisa pastikan 1 atau 2 atau 3 naturalisasi atau mereka bermain dari tim junior Maroko. Tapi memang berbedanya adalah mungkin banyak dari mereka bermain dari tim junior Maroko, kemudian naik ke senior. Tapi banyak dari mereka juga pemain yang bermain di tim junior negara lain sampai akhirnya mereka diangkut oleh Maroko ya, gitu loh. Memang tapi kebanyakan dari mereka bermain di tim junior Maroko. Jadi mereka ibaratnya sudah bergabung dengan timnas Maroko dari level junior ya. Sehingga ketika mereka bermain di senior, mereka juga lebih cepat, kompak. Tapi ada pemain-pemain seperti contohnya Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat itu lahir di Belanda ya, bermain di banyak klub Belanda, kemudian Belgia ya, datanya ada di depan saya sini. Kemudian dia sempat bermain 4 kali buat Belanda U15. Kemudian dia di U17, U20 dia bermain, seterusnya dia bermain untuk Maroko. Nah, perbedaannya mungkin salah satunya adalah ketika kita mendengar nama Sofyan Amrabat, namanya sangat Arab sekali, yang sangat erat dikaitkan dengan Maroko. Bedanya mungkin dengan Indonesia, kita mendengar C. Itzes, seperti nggak ada nama Indonesia, Calvin Verdonk, padahal ayahnya sendiri adalah orang Aceh ya, tapi dia tidak membawa nama Aceh.
gitu loh. Kemudian Kevin Dix karena bapaknya adalah orang Belanda, sehingga seperti itu. Jadi banyak perbedaan antara pemain Indonesia dengan yang saya bandingkan dengan Maroko ini. Tapi ini adalah sebuah case study yang cukup baik. Salah satunya lagi adalah ketika kita melihat Kevin Dix, pakar PSI Indonesia banyak datang ke Belanda, berasimilasi, terjadi perkawinan campuran. Sedikit berbeda dengan budaya Arab, di mana mereka cenderung, ya, orang Maroko ini cenderung mencari jodoh sesama mereka, karena mungkin juga mereka sesama beragama Islam, ya, sesama Muslim, sehingga lebih mudah dalam proses apa-apa dan menjaga kultur budaya Arabik Maroko ini dengan lebih kuat. Dan beda dengan Indonesia, banyak sekali mereka yang beragama Nasrani, sehingga mereka bertemu dengan orang Belanda yang juga Nasrani dan tidak ada masalah dalam agama, sehingga mereka terjadilah pernikahan itu, terjadilah kemudian lahirlah anak-anak blasteran ini. Beda. Nah, saya ingin membahas sedikit, ya, se-Indonesia sekarang dipenuhi naturalisasi dan hanya ada 1-2 bakat dari Indonesia seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand yang bisa menembus tim inti. Jadi bukan Indonesia tidak punya pemain berbakat, tapi memang tidak banyak pemain yang bisa bermain di level kelas dunia. Termasuk pemain yang sekarang pun belum sampai level itu, tapi sudah bisa berbicara di Asia. Saya mulai kembali ke Maroko. Yassine Bouno sendiri bermain saat ini di Arab Saudi, lahir di Kanada. Yassine Bouno lahir di Kanada, namun Yassine dia memperkuat Maroko dari U20. Jadi sebelum usia 20, ya, U20, dan sebelum usia 20 dia sempat bermain pulang ke Maroko, bermain untuk Wydad Casablanca di tim juniornya sebelum dia mulai bermain ke Atletico Madrid, kemudian Real Zaragoza dan yang lainnya. Achraf Hakimi lahir di Belanda, ya. Di Spanyol. Achraf Hakimi Spanyol dan memperkuat Maroko dari tim junior. Mazraoui, ya, Nusir Mazraoui itu lahir di Belanda. Jadi mereka rata-rata semua. Sofiane Amrabat lahir di Belanda. Romain Saïss, kapten timnasnya, itu lahir di Prancis, ya, bermain juga untuk Maroko. Jadi tidak pernah bermain di timnas junior, langsung ke timnas Maroko. Banyak. Hakim Ziyech lahir di Nederland, Ziyech, dan bermain sampai untuk Belanda U21 sebelum bermain untuk timnas Maroko. Ya, banyak sekali kita lihat, ya. Saya buka satu-satu datanya di sini. Kemudian Anas Zaroury lahir di Mechelen, Belgium, di kota bekas klubnya Sandy Walsh, ya. Abdelhamid Sabiri, yang itu satu bukan. Munir, kiper nomor 2 Maroko, lahir di Spanyol, ya. Cukup terkenal Munir ini. Banyak lagi. Ilyas Chair lahir di Belgia. Zakaria Abouklal lahir di Belanda. Selim Almalah lahir di Belgia. Banyak sekali. Abdi Ezzalaloui lahir di Maroko. Sofiane Boufal itu lahir di Paris, Prancis, ya. Boufal itu lahir di Maroko, di Paris, Prancis. Kemudian ada juga tim 2022 Bilal El Kanous lahir di Belgia. Jadi banyak sekali pemain-pemain Maroko yang lahir di luar negeri dan berkarir. Bahkan ada yang main sampai U21, ya, seperti Hakim Ziyech, bermain U21 Belanda. Nah, itu yang kita harus belajar melihat bahwa lihatlah keturunan Indonesia, berarti dia memang punya darah Indonesia. Jangan lagi berpikir bahwa waduh pemain lokal tersingkir. Nah, di timnas semua sama. Pemain 100% Indonesia
50% Indonesia punya darah Indonesia. Ini juga menjadi tantangan dan lecutan buat pemain-pemain yang 100% Indonesia untuk terus mengembangkan karirnya dan sebisa mungkin seperti Rizky Ridho menunjukkan kemampuan yang luar biasa, bermain dalam tingkat level yang tinggi sehingga bisa dipilih untuk menjadi pemain inti timnas. Terima kasih buat teman-teman semua. Yang pasti saya berharap video ini bisa menjadi masukan, bahan pertimbangan kita mengenai naturalisasi, mengenai diaspora dan pemain lokal. Diaspora sendiri adalah seperti Marcelino Ferdinand yang bermain di luar negeri dan tinggal di luar negeri. Itu salah satunya. Dan Rizky Ridho pun jika memang benar akan diambil oleh Como yang isunya seperti itu, jika dia nanti mengambil tawaran dari Como, itu juga adalah diaspora. Pemain Arhan, kemudian siapa lagi namanya, Asnawi, itu adalah pemain diaspora kita. So Indonesia akan tetap maju sepak bolanya dan kita harus percaya asal memiliki darah Indonesia itu sangat layak. Bahkan kita tahu believers pun seperti Ole Romani dan Martin Paes bisa. Seperti kita lihat juga Emil Audiero Mulyadi, orang Indonesia asli. Ya, banyak pemain-pemain Indonesia yang sedang bermain sekarang. Diego Sinathrya, kemudian ada saya lupa siapa, Silalahi yang ada di Finland kalau tidak salah, Adrian Wibowo di LAFC. Itu semua pemain-pemain yang punya dari Indonesia. Dan kalau satu kali Adrian nanti harus dinaturalisasi, bukan berarti dia pemain yang bukan orang Indonesia kan, sama seperti Emil Audiero Mulyadi. Jadi kita harus belajar melihat setiap orang punya hak yang sama dan kita harus belajar tidak membeda-bedakan pemain ini berdasarkan suku, ras, sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Thank you so much. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Thank you so much sudah menonton video saya. Berikan kritik dan saran kalian di komen, di tempat komen. Thank you so much. Until next time.